Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 16 April 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam pertemuan hari ini kita kenangkan taat setia Yesus sampai penghabisan, dan sebaliknya pengkhianatan Yudas. Yesus adalah hamba penderita Yahweh yang mencapai dasar jurang penderitaan insani. Namun ia akan tetap taat setia karena yakin Tuhanlah penolongnya. Mungkin kita termasuk para murid yang bergantian bertanya, "Bukannya aku ya Tuhan?" Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, menurut rencanamu, Putramu menanggung derita di salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami hamba-hambamu Kau anugerahi kurnia kebangkitan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh betapa menyakitkan ketika kita dikhianati. Kita sudah menjadi dekat satu sama lain. Kita sudah menjadi teman, menjadi sahabat, atau ada yang menganggap bahwa kita sebagai saudara atau keluarga. Namun ternyata kita ditusuk dari belakang. Kita percaya kepada seseorang dan mereka menggunakan informasi itu untuk melawan kita, untuk memusuhi kita dan menyerang kita sehingga kita dikucilkan atau diabaikan oleh orang lain. Kita tahu dalam peristiwa hidup Yesus Kristus, pengkhianatan manusia yang menyebabkan penyaliban Yesus bukanlah akhir cerita. Allah memiliki janji terakhir dengan membangkitkan putranya dari antara orang mati. Yesus bangkit untuk keselamatan semua orang di dunia ini, baik dulu, sekarang, dan akan datang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah menguatkan dan membangkitkan kita dari segala dosa-dosa kita. Baiklah kita mati oleh Kristus, namun kita memiliki kebahagiaan, bangkit, dan hidup mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dalam ibadat suci ini, wafat putramu kami maklumkan. Berilah kami iman yang teguh bahwa kami telah Kau anugerahi hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.